Halo guys, selamat datang di videoku. Di video kali ini, aku mau membahas sebuah berita yang lagi ramai di media sosial dan masih hangat untuk kita bacotkan, ya kan? Ada sebuah berita tentang satu video yang menjadi viral karena ada 3 oknum juru parkir yang sedang cekcok dengan seorang pengunjung perihal harga parkiran yang di atas normal gitu guys. Pengunjung tersebut komplain ke abang-abang parkir karena mereka meminta uang sebanyak 150.000 untuk bayar harga parkiran. Coba bayangkan nih guys, satu mobil bayarnya 150.000. Misalkan ada 50 mobil dalam sehari, berapa duit itu dapatnya ya? Kalah gaji aku. Ah. Kita putar aja intronya dulu ya kan. Aku rasa kalian pasti pernah kesal juga sama abang-abang parkir, ya kan? Apalagi kita cuma mampir sebentar, misal lagi cari sesuatu gitu kan, lagi nyari barang yang kita butuhkan, yang kita perlukan di toko ataupun tempat belanja. Pas keluar kan ngambil motor gitu mau jalan, langsung muncul gitu kan abang-abang parkirnya dengan bunyi prit 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 kayak lagi main bola gitu kita jadinya. Padahal kita kan nggak jadi belanja di toko itu kan, karena barang yang kita cari pun nggak ada di situ. Kayak gini kan kesal jadinya ya kan. Aku pernah ngalamin kayak gitu guys. Mampir bentar di toko gitu, tanyalah barang ke penjualnya gitu kan. Tapi barangnya nggak ada gitu dibilangnya kan. Ya udah langsung mau cari ke toko lain. Pas sudah ngambil motor mau pergi, malah diminta bayar parkiran. Kan tolol gitu ya kan. Kita tonton aja lah videonya bagaimana ya kan. Aku belum tonton juga nih guys. Masa 100 memang belum pernah Bapak baru sekali ini ya, memang tapi kaget, masa Pak. 150 sih. Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150 Boleh sih. tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanyanya. Enggak ada parkir segitu. Ini ada di sini Pak. Ada perdanya enggak? Ada perdanya enggak? Kenapa? Mana perdanya? Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Ini pengacara Pak. Nggak ada manfaatnya kalau berdebat ini berdebat. Nah, Bapak mana ini wartawan, dia pengacara, lebih tahu hukum. Apa hukumnya? Hukum tuh ada perdanya, ada undang-undangnya mana? Mana? Coba tunjuk. Coba tunjuk. Belum ada Pak, nempatin. Nah, buat parkiran bis pariwisata belum ada. Ya, berapa? Berapa? Memang belum ada dia nyediain. Nah, kalau enggak ada berarti apa namanya? Ini parkir liar Pak, cuma Ya. ada yang menanggung jawabnya. Nah, Ya, kalau tapi- Bapak ini bis ini tilang gimana? Tanggung jawabnya siapa? Ya bisa saya hadapi kalau memang ditilang. Bapak ngomong dari tadi Pak begitu. Biar nanti ya. Kan kita nggak perlu dapat apa-apa dari siang sampai malam tuh. Jadi dalam video ini terlihat jelas ya bahwasanya seorang pengunjung ini melakukan komplain kepada 3 orang oknum parkiran ini, juru parkir, terkait dengan harga parkiran yang nggak wajar gitu. Ya si abang parkirnya jawab gitu kan, bahwasanya memang harganya segitu karena itu kan parkir ilegal gitu kan. Ya mau parkir ilegal ataupun legal kan nggak wajar harga kayak gitu ya kan. Orang pun pergi ke situ mau beribadah kan di masjid, ngapain minta harga kayak gitu ya kan. Di tempat wisata pun nggak kayak gitu juga harganya. Palingan untuk harga satu mobil parkirannya itu 10.000, kalau motor 5.000 gitu. Itu kalau di daerah tempatku tinggal ya. Mau rame atau enggak, misalkan di tempat wisata, karena di sini ada banyak tempat wisata gitu guys. Mau rame mau enggak harganya segitu gitu kan. Ya kalau memang orang asli, orang kampung ya nggak diminta parkir lah ya kan. Jadi yang aku kesalkan di sini, abang-abang parkiran ini ngotot gitu kan, tetap minta dibayar gitu 150.000-nya. Si bapak pengunjung ini langsung bilang, kenapa nggak minta 2 juta aja, dia bilang. Iya betul juga ya, kenapa tanggung-tanggung gitu.
Kalau misalkan mau minta banyak ya udah, ngapain 150, minta 2 juta aja sekalian. Kan yang pergi beribadah itu kan orang-orang kaya. Nggak wajar lah kalau menurut aku, ini janganlah dilakukan gitu kan. Kalau misalkan beda tipis, misalkan dia mau minta harga parkiran untuk satu mobil bus ataupun mobil pribadi, dibedakan, misalkan harga biasanya 10.000 tapi dia mintanya 15.000, masih oke lah ya kan. Jangankan 15.000, misalkan 20.000, itu masih oke lah, masih bisa dipertimbangkan ya kan. Ini udah 150.000, nggak mungkin lagi untuk harga parkiran segitu ya kan. Kalau misalkan kita parkiran di Texas mungkin bisa ya harga segitu, malahan mungkin lebih mahal lagi ya kan. Tapi kalau untuk negara kita ya kan, apalagi itu parkiran di tempat beribadah, kan video ini terjadi di parkiran Masjid Istiqlal Jakarta ya. Jadi tolonglah dimaklumi, janganlah sampai segitu harganya, kasihan gitu kan. Ini coba kalian bayangkan guys, 150.000 satu unit mobil untuk harga parkirannya, dikali misalkan ada 50 mobil dalam sehari yang parkir di situ misalkan ya. Coba dikali 150.000 dikali 50, 7.500.000 dapatnya guys. Itu dalam sehari gitu, misalkan ada 50 mobil yang parkir. Bayangkan coba sampai sebulan gitu, 7.500.000 kali 30 hari gitu. $225 juta. Kalau kayak gitu dapat uangnya kan sekelas pejabat-pejabat pun nggak segitu juga gajinya ya kan. Kalau pejabat yang betul-betul ya, bukan pejabat yang yang kayak gitulah ya kan. Kan kalian udah tahu pejabat-pejabat yang rakus gitu kan. Jadi intinya kayak itulah guys ya. Ini pun aku update beritanya, ketiga oknum ini udah diamankan oleh Pak Polisi gitu kan. Menurut keterangan Pak Polisi, kejadian ini sudah lama ya, yaitu sekitar beberapa bulan yang lalu gitu katanya kan. Dan Bapak Polisi juga menambahkan belum menerimakan uang sebanyak 150.000 gitu kan, belum. Jadi pengunjung yang komplain ke mereka itu belum menyerahkan uang yang diminta gitu kan. Dan menurut keterangan berita di sini tertulis korban belum sampai beri duit gitu kan. Korban pemalakan tersebut adalah seorang pengemudi bus gitu guys. Si bapak-bapak yang adu mulut sama abang-abang parkir ini, yang membuat aku gak habis pikir, mereka ini terjerat dengan kasus lain gitu. Maksudnya bukan hanya kasus pemalakan, tapi ada juga kasus lain yang menyangkut mereka gitu kan. Karena mereka viral terus ditangkap sama Bapak Polisi dan diinterogasi, ternyata ketahuan gitu bahwasanya ada di antara mereka yang terjerat kasus pencurian gitu. Ada salah satu jukir liar dalam video tersebut yang terlibat perkara lain gitu, sudah ditahan pencurian dengan pemberatan. Ini kata Pak Polisi ya, AKP Danar. Dan yang duanya lagi tersangka dengan kasus yang lain gitu. 2 dari 3 orang ini sudah kami amankan. Inisial AB 49 tahun laki-laki dan kedua inisial J 26 tahun laki-laki, dan 1 orang yang terdapat di dalam video berinisial D. Namun sampai saat ini kami laksanakan penyelidikan, begitu kata Kompol Danardono ya. Yang pertama,
yang berinisial AB ini ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Aku nggak habis pikir gitu, karena di dalam video mereka menyebutkan si oknum parkiran ini mengatakan bahwasanya harga 150.000 itu sudah wajar gitu dibilangnya, karena resikonya gede. Kalau misalkan ada pencurian, itu kan mereka tanggung jawabnya. Loh, ini kan giblik gitu kan, yang melakukan pencurian salah satu rekannya gitu kan, giblik kan, tolol kayak gitu. Dia yang bilang kalau misalkan ada pencurian mereka yang tanggung jawab, resikonya gede gitu dibilangnya. Padahal rekannya sendiri yang melakukan pencurian gitu. Ya kita nggak tahu ya, mungkin pencurian yang mana, karena di sini masih didalami gitu kan sama pihak kepolisian. Intinya rekannya itu pernah melakukan pencurian gitu. Terus di dalam video dia bilang mereka tanggung jawab jikalau ada pencurian gitu. Ini aduh, kayak mana aku bilang, gibliknya sampai ke tulang kalau aku bilang kayak gini. Dan salah satunya lagi yang berinisial AB ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Bayangkan, udah rekannya pernah melakukan pencurian, si dianya make narkoboy gitu. Ini kalau masalah kasus kayak gini lebih berat lagi nih, bukan main-main ini kalau masalah barang haram ini ya kan. Ini ibaratnya kalau kata pepatah lama ya, udah jatuh ketiban tangga sekalian ketiban rumah gitu. Pertama kan dia viral karena ada pengunjung di Masjid Istiqlal yang komplain ke mereka ini perihal dengan harga gitu kan, harga parkiran yang nggak wajar lah, kemahalan gitu. Nah dari situ Bapak Polisi turun tangan gitu kan, ditangkaplah mereka ini untuk diinterogasi ya. Mungkin dalam interogasi malah yang lain juga terungkap gitu. Kasus yang lebih berat gitu yang kenanya. Aduh, aku lucu aja baca berita kayak gini guys. Ini parah sih ini. Nah ini yang temannya satu lagi, tersangka J kita tetapkan dia kemarin hari Kamis pada saat kenaikan Isa Al-Masih, karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana pencurian di bus yang saat itu terparkir di Masjid Istiqlal gitu. Goblok gitu kan. Aduh, ada orang kayak gini ya kan. Ya segitu aja lah guys ya, tanggapan dari aku mengenai berita yang sedang viral ini ya. Jadikanlah ini sebagai pembelajaran untuk kita semua ya, supaya kedepannya nggak ada lagi ya kejadian kasus-kasus yang kayak gini gitu kan. Kalau misalkan kita kerja, misalkan teman-teman ada yang bekerja sebagai juru parkir misalkan ya, tolonglah kerja yang amanah gitu kan, kerja yang profesional gitu, bertanggung jawab gitu kan, dan meminta bayaran yang sesuai juga gitu. Aku harapnya gitu sama kalian ya kan. Dan untuk abang-abang parkir yang udah ditangani sama polisi ini, tobatlah kalian ya kan. Janganlah diulangi kasus kayak gini juga, nggak baik gitu, nggak bagus. Sama-sama lah kita hidup damai di negara ini ya kan. Jangan terulang lah hal-hal yang kayak gini gitu. Ya segitu aja lah guys ya. Mungkin ada saran, ada kritik, ada yang ingin menanggapi juga, silakan ngebacot di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini ya kan, biar tambah semangat aku bikin kontennya. Aku Hananan, see you next time.